Sebenarnya banyak kamu punya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Marcelina Yulan Oki, NIM 220322431, Prodi D3 Perekan Medis dan Informasi Kesehatan. Dosen pengampu Henry Didi Harto, Escape MPD. Saya akan melanjutkan ke materi. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses pencernaan makanan yang kita makan dalam membentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserapkan sari-sari makanannya. Organ-organ pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari yang pertama rongga mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam anus. Yang pertama rongga mulut. Di dalam rongga mulut makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilium menjadi maltosa, sehingga makanan yang kita makan akan menjadi lebih manis. Yang kedua, rongga mulut. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran atau tabung yang berukurannya kira-kira sepanjang 12 meter. Tenggorokan menjalar dari belakang hidung sampai ke bagian kerongkongan. Amandel, bagian belakang lidah, dan langit-langit lunak semuanya adalah bagian dari tenggorokan. Cabang dari tenggorokan adalah kerongkongan yang berfungsi membawa makanan ke perut dan trakea yang membawa udara ke lambung, ke paru-paru. Fungsi dari kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menelan makanan mencegah benda asing masuk ke dalam perut, menghasilkan gerak peristalik, serta mencegah laju cairan dari perut. Yang ketiga, lambung. Pada lambung, makanan dicernakan secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau mengelilingi makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur atau makanan. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pada lambung dibentuk oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau kental lambung. Kental lambung terdiri dari asam kolhidrat. Asam kolhidrat berfungsi membunuh bibit-bibit penyakit yang masuk dalam makanan. Yang kedua, enzim empisin. Enzim empisin berfungsi mengubah protein menjadi epeton. Yang ketiga, enzim renin berfungsi mengumpulkan protein usus menjadi kasein. Yang keempat, usus halus. Usus halus terdiri dari 1 usus 12 jari. Usus 12 jari panjangnya sekitar 1-3 meter di dalam usus halus 2 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan kenta pankreas. Kenta pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas.
Kelenjar pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase, enzim emprisin, dan 3 enzim lapise. Selain dibantu oleh kenta pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh kenta empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi kenta empedu antara lain, yang pertama memulasikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Yang kedua, memberikan zat warna coklat yang pada makanan yang sedang dicerna. Yang kelima, usus besar. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserapkan ke dalam air dan garam mineral. Kemudian ampas makanan tersebut diubah oleh bakteri membusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Bacteris coli. Yang keenam, anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat atau area feses atau tenja ampas makanan sisa proses pencernaan. Adapun organ-organ pembantu. Organ-organ pembantu yang pertama, gigi. Gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibanding yang lainnya. Struktur lapisan-lapisan dimulai dari email yang keras, detain atau gigi, tulang gigi, di dalamnya pula yang berisi pula darah, pembuluh saraf, dan bagian lainnya yang memperkokoh gigi. Fungsi gigi. Fungsi utama dari gigi adalah untuk merobek dan mengunyah makanan pada beberapa hewan, terutama karnivora. Gigi juga berfungsi sebagai senjata untuk membunuh bangsa. Yang kedua, kantong empedu. Kantong empedu adalah cairan bersifat basah yang pahit dan berwarna hijau kekuningan karena mengandung piagman dan urbolin yang diskresikan oleh hipotatit hati yang sebagian besar berat empedu, digunakan untuk membantu pencernaan lemak di usus 12 jari. Fungsi empedu. Secara umum pada fungsi empedu dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi dalam pencernaan adalah membantu mengurangi lemak. Penggunaan lainnya adalah membantu fungsi hati dalam mengeluarkan zat sisa dan metabolisme dari dalam tubuh. Yang ketiga, hati. Hati merupakan salah satu organ yang berperannya sangat fatal dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai fatir ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Yang terakhir, lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsinya. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.